Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan tempat di surga yang telah disiapkan oleh Allah. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Bab 1. Pengenalan Siti Masitoh dan zaman Firaun. Di tengah hening malam yang kelam, cahaya rembulan bersinar lembut menyoroti sebuah desa kecil di pinggiran Sungai Nil. Di sana, dalam sebuah pondok sederhana, hiduplah seorang perempuan yang hatinya dipenuhi dengan keimanan yang kokoh. Namanya adalah Siti Masitoh, dan kisah hidupnya menjadi sebuah teladan bagi generasi-generasi berikutnya. Siti Masitoh tumbuh besar pada masa kekuasaan Firaun yang zalim dan sewenang-wenang. Meskipun hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan penindasan, hatinya tetap bersinar dengan cahaya kebenaran dan keimanan. Dia adalah seorang pelayan setia di istana Firaun, melayani dengan penuh dedikasi anak-anak tirani yang berkuasa di tanah Mesir. Dalam keheningan malam yang sunyi, Siti Masitoh duduk bersama anak-anak Firaun, merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Namun, di balik keramahan dan ketenangan yang ditampakkannya, tersembunyi sebuah kebenaran yang membara di dalam hatinya. Ya Allah yang Maha Agung, bisik Siti Masitoh dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Berikanlah aku kekuatan untuk tetap teguh di jalanmu, meskipun badai cobaan menghantamku. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendekati. Siti Masitoh menatap ke arah pintu dengan hati yang berdebar-debar. Itulah Siti Asia, istri Firaun yang juga menjadi majikannya. Dengarlah Siti Masitoh, ucap Siti Asia dengan suara serius. Engkau adalah pelayan yang setia, namun aku melihat sesuatu yang tersembunyi di dalam hatimu. Apakah engkau memiliki rahasia yang kau sembunyikan dariku? Siti Masitoh menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian di dalam dirinya. Dengan tatapan tegas, dia menjawab, "Ya, Tuan Putri. Aku memiliki sebuah rahasia yang kuhidupkan di dalam hatiku. Dan rahasia itu adalah imanku kepada Allah yang Maha Esa." Siti Asia terdiam sejenak, matanya memancarkan keheranan yang tak terduga. Iman kepada Allah, ulangnya dengan suara yang terguncang. Tetapi, Firaun adalah Tuhan kita. Bagaimana engkau bisa mempercayai yang lain selain darinya? Siti Masitoh tersenyum dengan lembut, namun matanya bersinar dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Tuan Putri, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan kepadanya aku berserah. Siti Asia menatap Siti Masitoh dengan penuh keraguan dan kebingungan. Namun, di balik keraguan itu, ada juga kilatan kekaguman yang tersembunyi di dalam mata wanita bangsawan itu. Engkau adalah perempuan yang luar biasa, Siti Masitoh, ujar Siti Asia akhirnya dengan suara yang penuh penghormatan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun aku percaya bahwa imanmu akan membawamu kepada kebenaran yang sejati. Dengan hati yang lega namun penuh keputusan, Siti Masitoh kembali melanjutkan tugasnya, siap menghadapi segala ujian yang akan menghampirinya. Dan di bawah cahaya rembulan yang gemilang, langkahnya tetap teguh menapaki jalan kebenaran, menuju takdir yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Bab 2. Keimanan dan keteguhan Siti Masitoh. Dalam kedalaman hati Siti Masitoh, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pilar yang kokoh. Meskipun terikat pada tugasnya sebagai pelayan di istana Firaun, dia tidak pernah melupakan asal-usulnya, asal-usul yang membangun pondasi kokoh bagi keyakinannya. Setiap langkahnya dipenuhi dengan doa dan zikir kepada Sang Pencipta, dan setiap nafasnya diisi dengan ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh iman. Suatu hari, ketika sedang menyelesaikan tugasnya di istana, Siti Masitoh dipanggil oleh Siti Asia, istri Firaun. Dengan tatapan serius, Siti Asia duduk di hadapannya, matanya menatap tajam ke arah wanita itu. Siti Masitoh, ucap Siti Asia dengan suara yang lembut namun penuh pertimbangan, aku ingin berbicara denganmu tentang keimananmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku telah mendengar beberapa percakapan yang mengisyaratkan bahwa engkau memiliki keyakinan yang kuat kepadanya. Siti Masitoh menatap Siti Asia dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Ya, Tuan Putri, jawabnya dengan lembut namun mantap. Aku tidak bisa menyembunyikan keimanan ini dari Tuan Putri. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber kekuatanku dalam menghadapi segala cobaan. Siti Asia mengangguk, mengerti akan ketegasan Siti Masitoh dalam memegang prinsip-prinsipnya. Aku menghormati keputusanmu, Siti Masitoh,
ucapnya dengan suara yang penuh penghargaan. Namun, engkau harus berhati-hati. Kita hidup dalam zaman yang penuh dengan bahaya, dan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin akan menghadirkan tantangan yang besar. Siti Masito tersenyum dengan penuh kepercayaan. Tuan Putri, aku siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Karena aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melindungi hambanya yang setia. Dengan perasaan lega namun penuh kewaspadaan, Siti Masito kembali ke tugasnya, siap menghadapi segala ujian yang mungkin mengintainya di masa depan. Dalam hatinya yang teguh, api keimanan terus menyala, menerangi jalan kebenaran yang harus dijalani. Dan di balik tirai kegelapan yang menyelimuti zaman Firaun, Siti Masito adalah cahaya yang terang. Mayam sederaibo samyao seperjalawining. Bab 3. Ujian dan tantangan. Hidup Siti Masito tidak luput dari ujian dan tantangan yang menguji keimanan dan keteguhannya. Pada suatu hari yang cerah di istana Firaun, ketenangan yang biasanya menghiasi hari-harinya terganggu oleh sebuah kejadian yang tak terduga. Anak Firaun yang telah lama menjadi anak asuhnya, mendengar percakapan antara Siti Masito dan Siti Asia. Dengan wajah yang penuh kemarahan, ia berlari menuju Firaun dan melaporkan keyakinan Siti Masito kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firaun yang tak bisa mentolerir keberadaan pengikut Nabi Musa alaihissalam di kerajaannya, memanggil Siti Masito ke hadapannya. Dengan suara yang gemuruh, Firaun menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Siti Masito, seru Firaun dengan suara yang menggema di ruang istana. Apa ini yang aku dengar tentang engkau? Engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepadaku sebagai Tuhanmu? Siti Masito menatap Firaun dengan penuh keberanian. Benar, wahai Firaun, jawabnya dengan suara yang mantap. Aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, dan aku tidak akan pernah berpaling dari kebenarannya. Wajah Firaun memerah oleh kemarahan yang meluap-luap. Kau telah menghina keagunganku, teriaknya dengan suara yang menggelegar. Karena itu, kau dan anak-anakmu harus dihukum. Tak gentar oleh ancaman yang mengerikan, Siti Masito tetap tegar di tempatnya. Wahai Firaun, ujarnya dengan suara yang tetap tenang. Kami bersedia menerima segala hukuman yang engkau berikan. Namun, tidak ada yang akan mengubah keyakinan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firaun tertawa dengan kejam, menunjukkan betapa besar keangkuhan dan kezalimannya. Kalian semua akan merasakan azab yang menyakitkan, desisnya dengan suara yang penuh niat jahat. Pengawal, siapkan minyak panas untuk Siti Masito dan anak-anaknya. Dalam ketegangan yang melanda ruang istana, Siti Masito dan anak-anaknya dipaksa berdiri di hadapan wadah minyak panas yang membara. Namun, di balik ketakutan yang menghantui hati mereka, ada juga kekuatan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Dengan tangan yang gemetar namun hati yang mantap, Siti Masito memandang langit, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tengah-tengah cobaan yang besar itu, mereka bertiga bersiap-siap untuk menghadapi takdir yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Bab 4. Kekuatan keyakinan. Dalam ketegangan yang melanda ruang istana, Siti Masito dan anak-anaknya dipaksa berdiri di hadapan wadah minyak panas yang membara. Namun, di balik ketakutan yang menghantui hati mereka, ada juga kekuatan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Dengan tangan yang gemetar namun hati yang mantap, Siti Masito memandang langit, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah yang Maha Pengasih, bisiknya dengan suara yang penuh harap, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang sabar dan taat. Saat yang menegangkan itu, sebuah keajaiban terjadi. Suara lembut terdengar di telinga Siti Masito, menguatkan hatinya yang rapuh oleh cobaan yang melanda. Jangan takut, wahai ibuku, ucap bayi yang masih menyusu dengan suara yang menyejukkan. Kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita. Siti Masito terkejut dan tersentuh oleh kekuatan dan ketenangan yang terpancar dari anaknya yang kecil. Dalam detik-detik terakhir sebelum ujian yang besar itu dimulai, keimanan mereka semua menjadi sumber kekuatan yang tak terbantahkan. Dengan hati yang bergetar namun penuh kepercayaan, Siti Masito dan anak-anaknya memandang wajah Firaun yang penuh kemarahan. Kami bersedia menghadapi segala hukuman yang engkau berikan, wahai Firaun, ucap Siti Masito dengan suara yang tegar. Namun, kami tidak akan pernah mengkhianati keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Firaun tersenyum dengan kejam, menyaksikan ketakutan yang menghantui hati para tawanan itu. Namun di balik senyumnya yang penuh keangkuhan, ada juga ketidakpercayaan dan keheranan yang tersembunyi di dalam hatinya. Dengan perintah yang tegas, para pengawal Firaun mulai melakukan tugas mereka. Satu persatu, anak-anak Siti Masito dilemparkan ke dalam wadah minyak panas yang membara. Namun tak seorang pun dari mereka menunjukkan rasa sakit atau ketakutan. Sebaliknya, wajah mereka dipenuhi dengan ketenangan dan kepasrahan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tiba giliran Siti Masito, hatinya dipenuhi dengan kekuatan dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dengan langkah yang mantap, dia melangkah ke dalam minyak panas yang membara, sementara suara zikir dan doa terus mengalir dari bibirnya. Dan di tengah-tengah cobaan yang melanda, keajaiban yang luar biasa terjadi. Meskipun tubuh mereka terendam dalam minyak panas yang membara, tidak sehelai rambut pun dari mereka yang terluka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan keajaibannya kepada hamba-hambanya yang setia, mengubah cobaan yang seharusnya menghancurkan mereka menjadi bukti kekuatan dan keagungan iman mereka. Dalam cahaya keajaiban tersebut, Siti Masito dan anak-anaknya menjadi tanda bagi seluruh umat bahwa keimanan dan keteguhan hati adalah senjata yang paling ampuh dalam menghadapi segala ujian dan cobaan kehidupan. Dan di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka semua menjadi bukti nyata akan kebesarannya yang tak terbatas. Bab 5. Pemuliaan oleh Allah. Dalam cahaya keajaiban tersebut, Siti Masito dan anak-anaknya menjadi tanda bagi seluruh umat bahwa keimanan dan keteguhan hati adalah senjata yang paling ampuh dalam menghadapi segala ujian dan cobaan kehidupan. Dan di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka semua menjadi bukti nyata akan kebesarannya yang tak terbatas. Ketika kabar tentang keajaiban tersebut menyebar ke seluruh penjuru Mesir, hati rakyat pun dipenuhi dengan kekaguman dan kagum akan keteguhan iman Siti Masito dan anak-anaknya. Mereka menjadi contoh yang hidup tentang bagaimana iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengubah takdir dan menghadirkan keajaiban yang tiada tara. Firaun yang sebelumnya penuh dengan keangkuhan dan kezaliman, kini terguncang oleh kejadian yang menakjubkan itu. Meskipun hatinya masih dipenuhi oleh kesombongan dan kebencian, namun ada juga benih keraguan yang mulai tumbuh di dalamnya. Dia menyadari bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Siti Masito dan anak-anaknya jauh melampaui kekuatan manusia biasa. Dalam ketakutan yang menghantuinya, Firaun memutuskan untuk menghormati Siti Masito dan mengizinkannya untuk hidup dalam damai. Meskipun tidak mengubah keyakinannya atau mengakui kebenaran ajaran agama yang dianut oleh Siti Masito, namun langkah itu menjadi sebuah pengakuan tersirat akan kekuatan iman yang dimiliki oleh perempuan yang mulia itu. Dengan hati yang penuh syukur dan keberanian, Siti Masito dan anak-anaknya melanjutkan hidup mereka, tetap teguh dalam keimanan dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadi teladan bagi seluruh umat bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan bertawakal padanya. Dan di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Masito dan anak-anaknya diangkat menjadi bukti nyata akan pemuliaannya terhadap hamba-hamba yang setia. Mereka menjadi tanda bagi generasi-generasi berikutnya bahwa keimanan dan keteguhan hati adalah kunci menuju kemenangan yang abadi di dunia dan di akhirat. Dalam cahaya kebesarannya, mereka semua menghadapi masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan, siap menjalani segala ujian dan cobaan yang mungkin menghampiri. Dan di balik tirai sejarah yang terus bergulir, nama Siti Masito dan anak-anaknya akan tetap dikenang sebagai teladan yang hidup, sebuah cerminan dari kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas.